puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal. Dan berkat itu turun kepada kami Tuhan, karena kami juga umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah dan berkat Tuhan, kami bisa hadir bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan juga melayani bersama-sama pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Melewati setiap hari-hari kami. Kami menyadari bahwa kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Mari Bapa, biarlah pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dan kami berdoa dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, anugerah, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling mulia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tetap semangat memuji Tuhan kita, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, satu-satunya penembus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang
memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tetap bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Satu-satunya penembus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat pujiannya lebih lagi Bapak Ibu, karena Tuhan adalah penolong kita yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Penolong yang selalu setia, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan.
sabar, tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya, beri kekuatan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Bapak Ibu, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya, yang memberi kekuatan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang. Hanya janji-Mu Tuhan, ku percayakan hidupku. Mari sama-sama kita sembah Allah kita yang hidup. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Makin kita ulangi ujian ini dengan ayat. Hanya Engkau selamatku. Katakan Tuhan, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan kami yang setia, kekasih jiwa kami, inilah suara hati kami, bahwa Engkau selalu setia, mengiringi kami, menopang kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, merenung kasih sayang-Mu. Apa yang telah Kau perbuat kepada untuk kami Tuhan. Sehingga kami boleh lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan, mengenal hati-Mu, mengenal kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dan boleh lebih mengenal Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa juru selamat kami berdoa. Haleluya, sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, barusan beberapa hari kita setiap insan ciptaan Allah melewati Valentine Day. Hari Valentine, hari untuk menyatakan, mengekspresikan, mengalami kasih sayang, cinta kasih, menyatakan cinta kasih. Maka hari ini kita akan merenungkan firman yang saya beri judul kasih terakhir. Terakhir, apa kasih terakhir? Ya. Yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Ya. Mengapa kasih terakhir? Ya. Sepintas untuk kita mengetahui ini Injil Yohanes, ya. Mulai pasal 12 ayat 12 itu mengisahkan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, yaitu pada hari Minggu Palma, disambut dengan sambutan seruan Hosana, 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 Minggu Palma. Itu adalah mulainya pekan suci, juga sebagai minggu sengsara. Kemudian Yohanes pasal 13 mengisahkan perjamuan Paskah, ya, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah baru, yaitu perintah supaya muridnya saling mengasihi, ya. Dan Yohanes pasal 14, 15 dan 16, ya, secara panjang lebar Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat, ya, dan pesan-pesan perpisahan. 17, Tuhan Yesus berdoa syafaat kepada Allah Bapa, ya, berdoa, ya. Dan Yohanes pasal 18, 19, Yesus ditangkap dan kemudian disiksa dan kemudian disalib. Ini sepintas, ya, kerangka ini, ya, konstruksi. Nah, inilah pasal 14, 15 dan 16. Ya. Sekarang satu ayat saja yang mau kita baca, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 1. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Ini dalam konteks itu di sebelumnya, yaitu di
pasal 13 Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya ya, bahwa Yohanes 13 ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Yaitu menyatakan akan berpisah. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ini mengucapkan suatu perpisahan. Dan dalam suasana itulah ya, Yesus melihat murid-muridnya di samping suasana perpisahan, suasana yang sudah 3 tahun lebih mereka hidup bersama, melayani bersama, berjeripaya, berjuang bersama. Dan sekarang Tuhannya, gurunya menyatakan bahwa dia akan meninggalkan mereka, akan pergi. Dalam suasana itulah. Dan tentu juga mereka juga menghadapi, murid-muridnya juga menghadapi situasi, yaitu situasi yang tidak bersahabat. Ya, permusuhan pemimpin-pemimpin orang Yahudi terhadap guru mereka, tentu juga kepada mereka. Dalam keadaan inilah mereka tentu gelisah. Dan dalam keadaan inilah Tuhan mereka, guru mereka mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jemaat Tuhan, sekarang yang mau kita renungkan, ya, ketika Tuhan Yesus, ketika Yesus mengucapkan, mengatakan semua ini, ya, keadaannya sendiri sesungguhnya bagaimana? Ya, kalau kita belajar, baca Injil Yohanes, sesungguhnya waktu dia mengucapkan ini semua, jangan gelisah. Tuhan Yesus sendiri ya juga mengalami kegelisahan, tambah tanda kutip. Ya, gelisah. Di sini gelisah ya. Di dalam bahasa Inggrisnya ya trouble,忧愁, ansel, anselia, ansel. Ya, bahasa ke ansel. Ya. Jadi di tempat lain trouble,忧愁, ansel tidak disebut gelisah, tapi dengan kata ungkapan terharu. Ya. Mari kita lihat, paling tidak ada 3 kali ya, Yesus mengalami sendiri juga dalam keadaan trouble, ya, kegelisahan tanda kutip Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 33 ya, itu ketika Tuhan Yesus itu Lazarus ya, saudaranya Maria dan Marta, yaitu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Lazarus mati dan Yesus datang. Waktu itu dalam keadaan sangat sedih, berkabung ya. Pasal 11 ayat 33 mengatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia juga sedih dan menangis, maka maskulah hatinya. Yesus sangat terharu, trouble,忧愁, ya, gelisah, prihatin. Ya, ini Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, pertama, sebagai Tuhan, dia sangat mengasihi ya, sahabat, dia sangat mengasihi Lazarus dan saudaranya Maria dan Marta. Dan terutama Tuhan Yesus merasa sangat prihatin, ya, prihatin, terharu tentang apa? Yaitu tentang kemalangan manusia di depan, dengan ancaman, dengan bayangan kemalangan manusia menghadapi satu kematian, maut, ya, kemalangan, ya.
kemalangan. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani, ya, mereka itu umat manusia seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sampai sekarang manusia tetap dalam perhambaan, kecuali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kebangkitan. Dan waktu itulah Tuhan Yesus merasa terharu. Ya. Kedua, Tuhan Yesus kenapa terharu atau gelisah? Karena dia melihat Maria dan juga orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya kepada dia, kuasa dia. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada Maria dan waktu itu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia sudah mengatakan itu. Tapi orang-orang itu tetap sedih. Berarti mereka hanya dengar saja, tidak percaya. Tetap dikerungi kesedihan, kecakap, ya, yang sangat mendalam. Ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus, ya, juga sangat, ya, prihatin, ya, terharu, ya, trouble. Kemudian di Yohanes pasal 12 ayat 27, ya, di mana dikatakan, sekarang jiwaku terharu, terharu. Ya. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Maksudnya apa? Ini terjadi setelah orang-orang Yunani datang menghadap, mau bertemu. Dan waktu itulah Tuhan Yesus mengatakan, sudah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia tahu sudah sampai waktu ini. Dan waktu itulah hatinya terharu. Atau kita boleh katakan tertekan. Waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba itu apa? Ya, dia sudah akan dimuliakan. Dimuliakan apa? Mau ditinggikan. Ditinggikan apa? Mau disalib. Dia tahu. Dan dia merasa terharu. Apakah saya mengelak? Tidak. Karena untuk itulah saya datang. Dia tidak menghindar. Tapi dia sebagai 100% manusia, dia tahu apa yang dihadapi. Ya. Di Injil Matius bahkan dikatakan waktu di Getsemani, dia menyatakan, saya sangat sedih, rasanya seperti mau mati. Dia katakan kepada muridnya, dan dia minta muridnya berdoa bersama dia. Nah sekarang dia katakan, saya sangat terharu. Ya, sama trouble, Jew-self. Ya, ini kenapa dia begitu? Karena dia melihat satu, murid-muridnya tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti apa yang dia hadapi. Ya, ketika waktu dia menyatakan anak manusia mau ditinggikan, murid-murid mengatakan, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Dan siapakah anak manusia ini? Ya, Yohanes pasal 12:34. Ya. Muridnya tidak mengerti sama sekali. Ya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, ya, di Lukas mengatakan, Mesias harus menderita semua itu dan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Muridnya tidak mengerti. Maka dia terharu. Ya, dia terharu. Ya, dia menanggung semua ini. Ya. Dan satu lagi. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 37 dan 43 mengatakan, dan orang-orang Yahudi dia merasa gelisah atau tertekan, terharu, ya, karena orang-orang umum Yahudi tidak percaya sama sekali bahwa dialah
Mesias. Mereka tidak percaya sama dia. Walaupun dikatakan, meskipun Yesus mengatakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tak percaya kepadanya. Sebabnya apa? Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mata mereka tertutup. Mereka tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Dalam keadaan inilah Yesus merasa terharu atau trouble atau gelisah, ya, gelisah, tertekan. Ya. Kemudian di pasal 13 dikatakan ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, dia berkata banyak mengatakan kepada muridnya, ia sangat terharu lalu bersaksi. Bersaksi itu maksudnya apa? Berterus terang. Ya, berterus terang, bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, dia kata kepada murid-muridnya. Ya, termasuk orang yang mau menyerahkan dia itu, yaitu Yudas Iskariot. Ya, dan kenapa dia merasa terharu? Yudas adalah muridnya. Dia tentu merasa prihatin seorang muridnya. Ya. Dalam keadaan inilah, ya, sebelum ini dia mengalami semua ini. Ya, keterharuan, ketertekanan, keprihatinan. Dan pada 14 ini waktu mau berpisah, waktunya sudah tiba. Tuhan Yesus Sang Guru menyatakan pada murid, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Dan dalam keadaan ini, ya, situasi yang dihadapi, ya, Tuhan Yesus, ya, sesungguhnya apa yang dibutuhkan Tuhan? Perlu ada orang yang datang menghibur dia. Ini keadaan dia sedang begini, tapi tidak ada. Tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Tidak ada. Yang ada, yang terjadi adalah seorang murid telah mau mengkhianati dia, menjual dia, menyerahkan dia, dan dia tahu itu semua. Sedangkan murid-murid lain ribut soal kedudukan. Ya. Mereka beribut tentang kedudukan mereka. Dan inilah yang di situasi yang dihadapi. Ya, Yesus yang anak Allah menjadi manusia. Waktu itu apa perasaannya kira-kira? Dia merasa kesepian, sendiri, ya, sendiri. Yang dialami, yang dihadapi pengkhianatan. Juga penolakan dari orang-orang Yahudi. Ya, bahkan mereka mengatakan dia mengatakan dia telah dirasuki roh-roh jahat karena dia melakukan mujizat-mujizat. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, yaitu roh jahat. Ya. Sampai keluarganya pun tidak mengerti bahwa dia itu kurang waras. Dalam kondisi beginilah Tuhan kita yang menjadi manusia, ya, menghadapi situasi, dan itulah dia mengatakan pada muridnya, jangan gelisah. Ya. Dalam kondisi beginilah Yesus Tuhan kita mengekspresikan kasihnya. Kita lihat apa yang telah dilakukan. Ekspresi kasih Yesus. Yang pertama yaitu berhadapan dengan kaki-kaki kotor. Yohanes pasal 13 mengisahkan Yesus membasuhi kaki murid-muridnya. Ini selain menunjukkan kerendahan hati. Tidak ada seorang guru Ibrani
Yahudi yang melakukan ini. Tidak ada. Ya. Temporary biksu itu juga menceritakan ini. Ya. Bahkan Paus juga sering melakukan ini sebagai meniru ya perbuatan Yesus. Ini memang punya makna rohani yang sangat mendalam. Tapi hari ini kita tidak bicara itu. Secara real, Yesus membasuh kaki kotor muridnya. Ya, ini apa maksudnya? Yaitu tidak ada kebencian. Ya, tidak ada. Padahal itu sesuatu. Ya, apa yang dapat kita belajar? Ya, yaitu kita jangan ada menunjukkan atau menyimpan ketidaksukaan sesama kita, dislike, apalagi benci, ya, apalagi benci. Ya, kita tidak mampu berbuat seperti Yesus, paling tidak, ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5 mengatakan, kita tidak menjadi pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya kira itu yang patut kita lakukan. Ya. Jadi ini yang diekspresikan. Kemudian Yesus mengekspresikan kasihnya berhadapan dengan musuh atau pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dia sudah tahu ya, kelakuan ya, Yudas. Dia juga membasuh kaki Yudas Iskariot. Ya, dia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah lebih dari sekali ya mengingatkan Yudas bahwa dia tahu Yudas akan menyerahkan dia. Kenapa? Dia tetap berharap Yudas itu bertobat. Yudas bertobat. Dia tetap mengasihinya. Nah, di sini kita seling sedikit tentang kasih. Tuhan kita mengajar kita supaya kita menunjukkan kasih. Bahkan kepada musuh. Kita tetap mengasihi musuh. Ini Yesus, Tuhan kita. Pengajaran dia. Ya. Dalam hal ini mungkin sedikit kita perlu merenungkan. Memang kita harus jelas, ya, harus punya prinsip. Ya, tentang kita tidak memusuhi, tidak membenci siapapun secara pribadi atau individu, termasuk biksu. Kita tahu dia tidak benar. Termasuk orang yang musuh kita, benci kita, menganiaya, ya, jahat kepada kita. Kita tidak benci. Tapi dalam hal soal kebenaran, pengajaran yang salah, tetap harus kita pertahankan sesuai kebenaran. Kasih dengan prinsip mempertahankan kebenaran. Ini satu. Kedua, kita tetap mengasihi setiap pribadi, termasuk orang yang tidak suka kepada kita. Ya, ini Tuhan Yesus berbuat lebih daripada itu. Kemudian kasih Yesus diekspresikan berhadapan dengan maut, yaitu menjalani penyaliban, mau ditangkap dan mau disalib. Yesus tetap menunjukkan kasihnya, terutama mempeduli ya, kondisi iman atau rohani murid-muridnya. Ya, di Lukas pasal 22 waktu itu Petrus yang suka sok-sokan jago ya mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tapi Yesus waktu itu mengatakan kepadanya, Simon, Simon,
lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Inilah Tuhan Yesus kita. Di depan, di saat-saat dia mau ditangkap, mau disalib, dia tetap menunjukkan peduli. Ya, padahal bebannya sangat berat itu. Ya, dia, dan satu lagi, kalau kita lihat ini semua, kasih berhadapan dengan kaki-kaki yang kotor, ya, tidak menunjukkan ketidaksukaan atau benci. Berhadapan dengan musuh, tetap kasih yang dihianati. Mampukah kita? Berhadapan dengan maut, kematian, kita tetap menunjukkan peduli dan kasih. Kita harus jujur bahwa ini kita tidak mampu. Saya jujur, ya, saya tidak mampu semua melakukan seperti Tuhan kita. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Yang kita juga jujur, yang selalu kita cinta kasih adalah orang yang kita kasih, kita cinta. Cinta pada musuh. Kita jujur, mampukah kita? Memang kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, tapi kita juga jujur, hanya Tuhan kita yang menunjukkan ini. Ya. Kita jujur. Dan ekspresi kasih Yesus berhadapan dengan murid-murid yang gelisah, itu yang tadi dikatakan. Dia tidak menunjukkan, dia menyembunyikan. Ini kita dalam praktek hidup, dalam pengalaman hidup, kita tiap pribadi pasti mengalami waktu-waktu susah, ya, kesesakan, ya, prihatin. Setiap hal itu orang yang mengalaminya yang merasa paling berat. Waktu itulah kita mampu enggak kita menyembunyikan, tapi malah menghibur orang. Tuhan Yesus menyembunyikan kegelisahan sendiri dan malah menghibur atau meneguhkan murid-muridnya. Inilah yang dikatakannya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ya. Dan inilah yang ditunjukkan Tuhan kita, kesetiaannya, kasih setianya. Ya. Ini ada satu, ya. Setelah panjang lebar, Tuhan Yesus memberi nasihat, pesan, ya. Akhirnya sampai pada pasal 16, Tuhan Yesus mengatakan, pasal saya mulai dengan ayat 28. Waktu itu Tuhan Yesus akhirnya mengatakan kepada muridnya, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Ini Yesus, ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia, yaitu sekarang aku mau meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya. Ini Yesus setelah panjang lebar dia mengatakan hal ini, ya. Kemudian muridnya menyaut, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya. Perhatikan, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Murid-muridnya menunjukkan bahwa mereka sudah percaya. Apa jawab Tuhan Yesus? Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Maksudnya apa? Maksudnya, betulkah kamu sudah percaya?
Betulkah? Kamu sudah percaya? Diteruskan, dilanjutkan. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Saatnya sudah tiba, kalian akan dicerai-beraikan, kalian akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Perhatikan ini. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Ini maksudnya apa? Saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, kamu bilang kamu sudah percaya, tapi yang akan terjadi adalah begini. Dan sekarang aku katakan kepadamu supaya kamu ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia tahu nanti muridnya akan sangat merasa bersalah. Karena mereka meninggalkan gurunya. Mereka mengkhianat. Meninggalkan gurunya, menderita sendiri, seseorang diri. Maka dia mengatakan, ini akan terjadi dan aku katakan kepadamu. Ini akan terjadi dan saya katakan ini semua supaya kamu beroleh damai sejahtera. Siapa yang mampu begini? Hanya Yesus. Hanya Tuhan kita Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kemudian pasal 17, Yesus mulai berdoa syafaat kepada Bapa, mendoakan muridnya, mendoakan untuk dirinya supaya dia dikuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini renungan ini tidak panjang-panjang. Hanya kita ingin tahu betul Tuhan kita anak Allah yang menjadi manusia. 100% manusia, punya daging seperti kita dan akan sakit. Dia akan menghadapi penderitaan, penyiksaan secara fisik dan terutama yang berat yaitu dia akan memikul dosa kita, dosa seluruh manusia. Ya, dia akan dipisahkan sementara dari Bapaknya. Dan dalam keadaan inilah apa yang diekspresikan Yesus yang manusia, yang anak manusia ini. Inilah saya kira tidak panjang. Ya. Kita hanya mau dapat suatu kesimpulan. Ya. Bahwa di dunia ini tidak ada seperti yang pujian. Tidak ada kasih seperti ini. Tidak ada. Tidak ada duanya. Ya. Kita tidak hanya secara teori mengenal Tuhan kita. Tapi Yesus adalah sebagai suatu figur yang nyata dalam sejarah yang telah mati. Dan apa yang dia ekspresikan. Ya. Sekali kembali kita renungkan kata Yesus ini. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini makna rohaninya apa? Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu menunjukkan ya suatu kebenaran yaitu Yesus adalah sama dengan Bapa. Seperti yang dinyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia juga Allah. Ya, ini Allah kita yang Tritunggal, Anak dan Bapa. Ya. Kedua, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Percaya. Injil Yohanes pasal 14, 15 dan 16. Ya. Sebanyak 12 kali. Ya. Muncul kata percaya.
Jemaat Tuhan, hidup ini memang tidak seperti yang biasa orang. Langit tidak selalu biru, ya. Ada macam-macam pertentangan, tantangan, kesulitan. Masing-masing keluarga, masing-masing pribadi mengalami semua itu. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang mau kita lakukan? Pada situasi ini, nanti setelah pandemik mungkin ada lain lagi, bahkan mungkin terjadi perang, ya, karena dunia ini bukan dunia yang indah, ya. Dan menghadapi ini semua kita apa? Sebagai orang percaya, Yesus katakan percaya, percaya 12 kali, ya. Kenapa 12 kali? Ada yang mengatakan ini analogi dengan 12 buah batu yang diangkat dan ditegakkan oleh orang Israel waktu menyeberangi sungai Yordan. Allah perintahkan mereka supaya mereka mengangkat batu 12 buah dan kemudian didirikan mana tempat mereka berkemah. Itu untuk memperingati kuasa Allah, pimpinan Allah. Mereka diselamatkan. Dan ini sebagai suatu analogi menunjukkan gitu apa? Bahwa kita dalam menghadapi semua kesulitan hidup, tantangan, apa yang mau kita pegang? Yaitu percaya. Percaya dan percaya sampai kita menang atas kesulitan-kesulitan. Sampai kita menang atas kegelisahan kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 mengatakan, siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya ini yang membuat kita bisa menang. Ya, hanya ini yang bisa membuat menang. Satu lagi yang perlu kita. Saya mengajak pemain musik dan ini kita nanti mau lakukan suatu pujian tentang kasih. Pemain musik dan singer, kita akan nyanyi sebuah pujian tak terukur kasih. Benar Tuhan, kami tidak temukan kasih seperti kasih-Mu di dunia ini Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi manusia yang sangat rendah dan merendahkan diri. Tetap menunjukkan kasih-Mu walau diri-Mu sendiri dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Engkau adalah nyata dalam hidup ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dalam hidup ini telah mengenal Engkau. Dan Engkaulah yang memilih kami Tuhan. Engkau setia. Kiranya setiap pribadi kami tetap mendekatkan diri pada-Mu, tidak jauh daripada Engkau, dan mengenal lebih jauh kasih kuasa daripada Engkau Tuhan. Engkaulah penopang kami, Engkaulah yang setia membimbing kami, menolong kami sampai kesudahan seperti Engkau nyatakan. Dan kami tetap percaya Engkau akan memimpin kami mengamani, melewati lembah-lembah yang kelam, kesulitan-kesulitan dari hidup, tantangan-tantangan hidup ini. Dan kami boleh menjadi menang atas semua itu. Boleh menang atas kegelisahan-kegelisahan. Dan Engkau mengangkat semua beban kami oleh kasih, oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami